Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Baik, pada kali ini kita akan menentukan nilai maksimum dan minimum dari grafik fungsi Y sama dengan A cos X ditambah B sin X. Nah, berikut saya sajikan beberapa contoh, ada 4 contoh soal yang nantinya akan kita tentukan nilai maksimum dan minimumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita kan sudah belajar bagaimana cara mengubah grafik fungsi Y sama dengan A cos X ditambah B sin X. Nah, untuk Y sama dengan A cos X ditambah B sin X, kemarin kan ini bisa kita ubah menjadi Y sama dengan K cos X dikurangi alfa. Nah, kalau kalian perhatikan, nilai maksimum dan minimum dari grafik Y sama dengan sin X, ini kan maksimumnya, nilai tertingginya itu kan 1 ya, minimumnya min 1. Demikian juga untuk Y sama dengan cos X, nilai maksimumnya 1, minimumnya min 1. Nah, angka 1 dan negatif 1, ini juga 1 dan negatif 1, ini kan diperoleh dari plus min koefisien dari sin X atau cos X. Ya, jadi 1 dan negatif 1 ini diperoleh dari plus min dari koefisien sin X atau cos X. Jadi kalau kemarin kita menggambar grafik Y sama dengan, kalau grafik Y sama dengan A sin X, maka ini nilai maksimum dan minimumnya ini kan plus A atau minimumnya min A. Ini kalau A-nya positif. Kalau A-nya negatif, ya berarti kebalikannya, maksimumnya itu dikalikan negatif, minimumnya dikalikan positif. Nah, sama seperti ini, jadi kalau grafiknya itu bisa kita ubah jadi Y sama dengan K cos X dikurangi alfa, yaitu bentuk A cos X ditambah B sin X. Ingat, A itu koefisien di depan cos, B itu koefisien di depan sin. Bisa kita ubah jadi Y sama dengan K cos X dikurangi alfa, maka nilai maksimumnya ini kan sama dengan plus K, minimumnya sama dengan negatif K. Ini ya. Nah, ini yang nanti kita jadikan sebagai patokan. K itu apa? Kemarin kan sudah kita pelajari kalau K ini adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi ini nanti kuncinya, ya. Baik, langsung saja kita menuju ke penyelesaian masalah. Soal nomor 1. Ya, kita tulis lagi soalnya. Fx sama saja ya. Y sama dengan 3 cos X ditambah 4 sin X. Perlu diingat bahwa A itu adalah koefisien depan cos, B itu adalah koefisien depan sin. Nah, A cos X ditambah B sin X, itu kan bisa kita ubah jadi K cos X dikurangi alfa kemarin ya, atau K cos X dikurangi theta. Nah, ini koefisien di depan, cos 3 ini berperan sebagai A, 4 ini berperan sebagai B. Tadi kan kita butuh K-nya. Kalau A-nya 3, B-nya 4, berarti diperoleh K sama dengan akar. K itu kan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti jadinya akar A-nya adalah 3 kuadrat ditambah B-nya 4 kuadrat. Berarti K-nya sama dengan 5. K-nya sama dengan 5. Berarti fungsi Y sama dengan 3 cos X ditambah 4 sin X, ini bisa kita ubah jadi 5 cos X dikurangi theta, atau X dikurangi alfa. Untuk tetanya tidak perlu dicari, karena kan kita hanya menentukan nilai maksimum atau minimum. Nilai maksimum atau minimum itu kan bisa kita lihat dari ini, dari huruf atau koefisien di depan cosnya. Karena ini koefisien di depan cosnya itu 5 dan ini tidak ada tambahan apapun selain bentuk ini,
maka langsung bisa kita tentukan bahwa nilai maksimumnya adalah 5, nilai minimumnya adalah negatif 5. Jadi nilai maksimumnya untuk soal nomor 1, 5, dan nilai minimumnya adalah negatif 5. Baik, selanjutnya kita selesaikan soal nomor 2. Yang nomor 2 ini kan bisa kita buat jadi Y sama dengan 4 kali 1 dikurangi sin X kali cos X. Nah, dengan sifat distribusi bisa kita peroleh 4 kali 1, 4 kali sin X cos X, kan jadinya 4 sin X cos X. Nah, bentuk ini kan bisa kita tulis jadi 4 dikurangi 4. Ini kan sama saja 2 kali 2 sin X cos X. Berarti 4 dikurangi 2 kali 2 sin X cos X. Itu kan bisa kita buat jadi sin 2X. Ingat, pengubahan atau bentuk lain dari sin 2X itu kan 2 sin X cos X. Jadi sudut ganda, ya. Nah, bentuk ini kan sudah tidak ada bentuk seperti yang nomor 1 ini tadi. Ini sudah langsung kelihatan dari koefisien di depan ini, sin 2X. Koefisien di depan sin 2X kan 2, jadi kita tidak perlu mengubah bentuk lagi, karena ini sudah kita buat jadi bentuk yang paling sederhana. Nah, dari sini ini kan bisa kita peroleh 4 dikurangi, nah kalau sin 2X itu kan nilai maksimumnya 1, minimumnya min 1. Kalau 2 sin 2X ya berarti nilai maksimumnya 2, nilai minimumnya min 2. Nah, jadi dari bentuk yang ini kan bisa kita peroleh maksimumnya adalah 2, minimumnya adalah min 2. Tapi karena fungsi Y sama dengan 4 kali 1 min sin X kali cos X, tidak hanya 2 sin 2X, maka kita operasikan terlebih dahulu. Jadi kita cari 4 dikurangi 2, yang pertama ya, 4 kurangi 2, berarti jadi sama dengan 2. Yang kedua, 4 dikurangi, di sini kan ada min 2, tuliskan dikurangi min 2, berarti kan sama dengan 6. Nah, dari 2 sama 6 ini berarti maksimumnya adalah 6, minimumnya adalah 2. Jadi nilai maksimumnya 6, nilai minimumnya 2. Berikutnya soal yang nomor 3. Kita tulis lagi, Y sama dengan 30 dibagi akar 3 kali sin X dikurangi akar 6 kali cos X ditambah 1. Nah, yang perlu kalian perhatikan itu adalah bentuk mana yang kira-kira akan kita ubah. Dari sini kan pembagian kan ada pembilang, ada penyebut. Pembilang kan 30, penyebutnya mengandung penjumlahan atau pengurangan sin dan cos. Maka berarti penyebutnya yang kita tinjau. Kita tinjau yang pertama adalah penyebutnya. Jadi sebelum menyelesaikan soal, kita cari dulu kuncinya ada di mana. Kita lihat penyebutnya ini adalah akar 3 sin X dikurangi akar 6 cos X ditambah 1. Nah, dari bentuk ini yang kita ubah kira-kira yang mana? Nah, yang harus kita ubah adalah bentuk yang ini. Satunya biarkan dulu. Nah, kemudian dari bentuk ini kan sama dengan bentuk yang ini, ya sama dengan A cos X ditambah B sin X. A itu koefisien depan cos, B itu koefisien depan sin. Berarti akar 3 ini berperan sebagai B. Min akar 6 ini berperan sebagai A. Jangan sampai terbalik, ya. Kalau A dan B ini sudah ketemu, berarti kita bisa mencari K-nya. K itu adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti sama dengan akar dari min akar 6 kuadrat ditambah akar 3
kuadrat. Berarti ini adalah sama dengan akar dari 9. Akar 9 itu berapa? 3. Jadi K-nya ketemu 3. Ya, akar 6 dikuadratkan kan 6. Akar 3 dikuadratkan 3. 6 tambah 3, 9. 9 di akar 3. Jadi K-nya sudah ketemu 3. Nah, kalau K-nya sudah ketemu 3, maka bentuk ini, nah ini kan bisa kita cari paling banyak atau maksimum dan minimum dari penyebutnya. Karena ini tadi bisa kita ubah, jadi ini kan bisa kita ubah jadi 3 cos X dikurangi theta ya, atau alfa. Tapi kan ditambah 1, dari sini kan kelihatan kalau maksimumnya itu 1, minimumnya itu 1. Maksimum itu 3, minimumnya itu min 3. Ini dari bentuk ini, tapi kan masih ditambah 1. Nah, karena ini masih ditambah dengan 1, maka bisa kita peroleh 3 ditambah 1 sama dengan 4. Min 3 ditambah 1 berarti sama dengan min 2. Nah, tadi kan sudah kita peroleh maksimum dan minimum dari penyebut ya. Penyebut sudah kita selesaikan, kita peroleh angka 4 dan negatif 2. Karena kita sudah memperoleh angka 4 dan negatif 2, sedangkan yang ditanyakan adalah maksimum dan minimum dari fungsi Y, yaitu 30 dibagi akar 3 sin X dikurangi akar 6 cos X ditambah 1. Nah, jadi kita belum selesai. Kita lanjutkan lagi di sini. Kita cari nilai maksimum dan minimum dari fungsi Y. Kalau tadi ini maksimum dan minimum dari fungsi penyebutnya, sekarang kita cari dari fungsi Y-nya, yaitu yang ditanyakan, yaitu Y ini kan sama dengan 30 dibagi, nah penyebutnya tadi sudah ketemu 4 dan min 2 dibagi 4, berarti ini kan sama saja berapa? Yaitu 15 per 2. Kalau disederhanakan kan 15 per 2. Kemudian yang kedua, Y sama dengan 30 dibagi negatif 2, berarti sama dengan negatif 15. Nah, dari sini kelihatan bahwa nilai maksimumnya adalah 15 per 2, nilai minimumnya adalah negatif 15. Soal terakhir yaitu soal yang keempat. Diketahui bahwa IX ini sama dengan 2 kali 1 ditambah cos 2X kali cos 2X dikurangi pi per 6. Nah, bentuk ini bisa kita keluarkan dulu yang ada di dalam kurung dengan sifat distribusi. Yaitu Y sama dengan 2 kali 1, 2 ditambah 2 kali cos 2X dikalikan cos 2 kali X dikurangi pi per 6. Nah, kemudian 2 ini kita biarkan dulu apa adanya. 2 cos alfa cos beta. 2 cos alfa cos beta. Itu kan bisa diubah jadi cos selisih ditambah cos jumlah. Ya, tapi sebelum kita menerapkan rumus yang itu, rumus perkalian fungsi trigonometri, kita keluarkan dulu ini dengan sifat distribusi. 2 kali cos 2X dikalikan cos 2 kali X 2X 2 kali min pi per 6 jadi min pi per 3. Nah, sampai sini baru kita terapkan rumus perkalian fungsi trigonometri. 2 cos alfa cos beta. 2 cos alfa cos beta itu kan menjadi cos selisih ditambah cos jumlah atau cos jumlah ditambah cos selisih. Berarti jadi cos 2X ditambah 2X
dikurangi pi per 3, kemudian ditambah cos 2x dikurangi 2x dikurangi pi per 3. Jadi cos alfa ditambah beta, cos alfa dikurangi beta. Kalau sudah, tinggal kita operasikan seperti biasa. Nanti ini kan menjadi 2 ditambah cos 4x dikurangi 2x tambah 2x 4x dikurangi pi per 3. Kemudian ditambah cos 2x dikurangi 2x. 2x dikurangi 2x itu kan habis. Berarti min kali min jadi plus. Jadi cos pi per 3. Kemudian kita tahu bahwa pi per 3 ini kan sama dengan 60 derajat. Cos 60 derajat itu nilainya setengah, kita tulis di sini. Dan kita tambahkan cos 4x dikurangi pi per 3. Nah, kemudian 2 ditambah setengah, itu kan sama saja 2 setengah. 2 setengah. 2 setengah ditambah cos 4x dikurangi pi per 3. Nah, bentuk ini kan sudah tidak perlu diubah lagi. Yang kita tinjau itu angka yang ada di depan cos. Ini kan 1, ya. Berarti maksimum dari fungsi cos 4x dikurangi pi per 3 ini adalah maksimumnya 1, minimumnya min 1. Tapi karena yang ditanyakan adalah maksimum dan minimum dari fungsi y sama dengan 2 cos 2x 2 cos 2 ditambah 2 cos 2x kali cos 2x dikurangi pi per 6, maka kita operasikan dulu dengan ini. Nah, kita cari 2 setengah ditambah ini tadi kan 1. 2 setengah tambah 1 berarti 3 setengah. Kemudian yang kedua, 2 setengah ditambah min 1. Berarti kan jadi 1 setengah. Nah, dari sini kelihatan bahwa 3 setengah ini adalah nilai maksimumnya, 1 setengah adalah nilai minimumnya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan bisa ditambahkan di kolom komentar. Kemudian setelah itu kerjakan tugas yang sudah disiapkan dengan sebaik-baiknya. Jika masih bingung dalam memahami apa yang saya sampaikan, bisa diputar lagi dari awal, dari dimana kalian bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.